wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM 23041030 Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kaidah-kaidah fikih cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. Kaidah yang pertama yaitu al-ijtihadu ayun khodu bil ijtihad. Artinya, ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya suatu hasil ijtihad yang dilakukan pada masa lalu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang dilakukan kemudian, baik oleh seorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid yang lain. Kaidah yang kedua, ikhtilaful ahamil ijtihadiyati bi'tilafil bi'ati wal aftar. Artinya, perbedaan hukum-hukum ijtihadiyah disebabkan perbedaan lingkungan dan wilayah. Kaidah ini sesungguhnya berasal dari ungkapan Umar bin Al-Khattab yang karena telah memenuhi kriteria dapat dipandang sebagai kaidah fikih. Produk hukum ijtihad baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif tidaklah dimaksudkan untuk diberlakukan untuk setiap tempat dan sepanjang masa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan dan wilayah mereka yang ditentukan dipengaruhi oleh tradisi yang berbeda. Kaidah yang ketiga, izad tama al-halalu wal haramu libal haram. Artinya, apabila berkumpul halal dan haram, maka dimenangkan yang haram, yakni dipegangi hukum yang haram. Untuk memenuhi kaidah ini diilustrasikan terlebih dahulu sebagai berikut. Seorang menembak seekor binatang buruan, umpamanya rusa. Tembakannya kena, tetapi binatang rusa itu terus berlari ke suatu tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi itu, binatang tersebut tergelincir dan jatuh hingga mati. Dalam kondisi semacam ini, pemburu tersebut diharamkan untuk makan daging binatang tersebut. Karena kematian binatang itu ada kemungkinan karena luka tembakan sehingga halal untuk dimakan, dan ada kemungkinan kematiannya itu karena terjatuh sehingga haram untuk dimakan. Kaidah yang keempat, al-isaru bi'ribi makruhu wa ayaruha mahbun. Artinya, mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selainnya atau urusan dunia adalah disenangi. Dari kaidah ini dipahami bahwa mengutamakan orang lain dalam pengambilan shaf atau barisan terdepan untuk sholat berjamaah adalah makruh, tetapi mengutamakan orang lain dalam hal menerima infak adalah disenangi atau dipuji agama. Kaidah yang kelima, at-tabi'u tabi'u. Artinya, pengikut itu adalah pihak yang mengikuti. Dari kaidah di atas maka dapat dicontohkan sebagai berikut. Seandainya ada transaksi jual beli binatang yang sedang bunting, maka anak dalam kandungannya tersebut termasuk ke dalam akad jual beli yang diadakan itu. Kaidah yang keenam, tasarruful imami alairo iyati manutu bil maslahad. Artinya, tindakan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kaidah ini didukung oleh fatwa Umar bin Al-Khattab yang berbunyi, sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, aku mengambil sebagiannya, dan apabila ada sisa aku kembalikan, dan apabila aku tidak membutuhkannya maka aku meninggalkannya. Kaidah yang ketujuh, al-hududu tasfutu bis-subuhat. Artinya, hukuman had gugur karena subhat atau samar-samar. Kaidah ini mengandung makna bahwa manakala sebelum didapatkan bukti yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan seorang itu adalah melanggar aturan, maka seseorang itu tidak dapat dijatuhi hukuman had atau yang telah ditentukan syara. Kaidah yang ke-8, al-harimu lahu hukmu ma huwa harimu lahu. Artinya, yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Harim
dimaksudkan dalam konteks ini adalah sesuatu yang mengelilingi sesuatu yang haram, umpamanya dua belah paha yang mengelilingi kemaluan. Harim dari sesuatu perbuatan wajib adalah sesuatu yang tidak akan sempurna yang wajib itu. Kecuali kalau ada dia, atas dasar ini maka wajib menutup bagian pusat dan lutut ketika menutup aurat. Demikian juga haram istintah di antara pusat dan lutut ketika istri dalam keadaan haid, karena terlarangnya istintah pada kemaluan. Kaidah yang ke-9, izat tama'a amroni min jinsin wahidin walam yantalif maksuduhuma dahola ahadu humma fil ghalib. Artinya, apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa apabila ada dua perkara yang masuk kepada yang lain, maka cukup dikerjakan salah satu yang lebih besar dari kedua perkara tersebut, karena sebenarnya yang lebih besar itu telah mencakup yang lebih kecil. Kaidah yang ke-10, i'malul qalamil min ihmalihi. Artinya, mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada mengabaikannya. Manakala suatu perkara itu jelas maksudnya, maka seharuslah diamalkan sebagai dengan yang dimaksud. Tetapi manakala suatu perkara itu belum jelas maksudnya, maka mengamalkannya lebih baik daripada meniadakannya. Kaidah yang ke-11, al-khuruju bid-domani. Artinya, hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalam kaitan ini, Abu Ubaid mengatakan yang dimaksud dengan al-kharaj dalam hadis ini adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli seseorang, yang kemudian orang tersebut menyuruh supaya hamba itu bekerja untuknya dalam waktu tertentu. Lantas diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual, kemudian ia kembalikan kepada penjual tersebut dengan diambil seluruh uang harganya. Pembeli itu sesungguhnya memang telah memanfaatkan hamba itu dengan memperkerjakannya. Pemanfaat yang dilakukan pembeli tersebut dapat dibenarkan karena telah memberikan nafkah kepadanya selama berada di tangannya. Kaidah yang ke-12, al-khuruju minal khilafi mustahab. Artinya, keluar dari perselisihan itu disukai. Kaidah ini dirumuskan oleh para ahli usul fikih dari kedua dalil sebagai berikut. Pertama, firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berbuat prasangka, karena sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Kedua, hadis Nabi yang artinya, barang siapa dapat memelihara syubhat, niscaya bersih agama dan kehormatannya. Kandungan dua dalil di atas adalah bahwa kita dilarang berprasangka buruk dan diperintahkan menghindari hal-hal yang syubhat. Sebab dari prasangka buruk dan hal syubhat itulah muncul perselisihan. Kaidah ke-13, manis ta'jala sayyan qabla awanihi uqiba jihirmanihi. Artinya, barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya, niscaya diberi sanksi haramnya sesuatu itu. Kaidah ini merupakan aturan preventif untuk mencegah suatu tindakan kejahatan dengan memberikan sanksi terhadap pelakunya berupa pencabutan hak. Kaidah ke-14, ad-da'u afwa minar raf'i. Artinya, menolak itu lebih kuat daripada mengangkat. Artinya, menolak agar tidak terjadi lebih kuat daripada mengembalikan sebelum terjadi, atau menjaga diri agar tidak sakit lebih utama daripada mengobati setelah sakit. Kaidah ke-15, as-su'alu mu'addu fil jawab. Artinya, pertanyaan itu dikembalikan dalam jawaban.
Berdasarkan kaidah ini, maka ketentuan dari suatu jawaban itu sangatlah terikat secara koheren dengan pertanyaan. Apabila hakim mengumpamakannya bertanya kepada seorang penggugat guna meminta penjelasan, apakah istrimu telah engkau talak? Apabila dijawab iya, maka berarti jawaban secara koheren telah sesuai dengan pertanyaannya. Kaidah ke-16, la yunsabu ila sakiti qawlu. Artinya tidak dapat diserupakan kepada orang yang diam suatu perkataan. Kaidah ini sebenarnya adalah perkataan dari Imam Syafi'i yang mengandung makna bahwa diamnya seseorang tidak menempati kedudukan sebagai orang yang berbicara. Dengan ungkapan lain, kaidah ini mengandung makna bahwa manakala suatu tindakan tidak dapat memberikan akibat hukum kecuali manakala orang lain ridho dengannya. Sementara orang tersebut diam dalam segala kondisi, maka sikap diamnya itu tidak dapat dianggap sebagai ungkapan ridho atau sesuatu bentuk izin. Kaidah ke-17, ma kana aksaru fi'lan kana aksaro fadlan. Artinya sesuatu yang banyak dikerjakan lebih banyak keutamaannya. Dengan ungkapan lain, banyak kerja banyak imbalan yang akan diterima oleh pelaku. Kaidah ini pada dasarnya dirumuskan dari makna hadis Nabi yang ditunjukkan kepada Aisyah, yang berbunyi, pahalamu adalah sesuai dengan kepayahanmu. Atas dasar kaidah di atas, maka satu keutamaan orang yang memisah-misahkan tiap-tiap rakaat dalam melaksanakan sholat witir adalah lebih banyak daripada menyambung beberapa rakaat dalam sekali salam, sebab memisah-misahkan berarti memperbanyak kerja yang baik dalam bentuk niat, takbir, dan jumlah salam. Kaidah ke-18, al-muta'afdolu minal qasiri. Artinya perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan diri. Sesuatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaat yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh diri sendiri. Kaidah ke-19, al-fardu afdolu minan naf. Artinya fardu itu lebih utama daripada sunat. Dari kaidah ini dipahami bahwa perbuatan fardu atau wajib lebih utama daripada perbuatan sunat. Kendati pun demikian, ada beberapa contoh perbuatan sunat lebih utama dari perbuatan wajib, yaitu pertama, pembebasan pembayaran utang yang dalam kesulitan lebih utama daripada penundaan pembayaran. Pembebasan hukumnya sunnah, sedangkan penundaan hukumnya wajib, seperti dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 28. Kedua, melalui pemberi salam hukumnya sunat, tetapi lebih utama daripada menjawabnya, walaupun hukum menjawab salam adalah wajib. Ketiga, wudu sebelum masuk waktu sholat itu sunat, dan itu lebih baik daripada wudu yang wajib karena telah masuk waktu, sebab wudu sebelum masuk waktu mengandung beberapa kemaslahatan. Kaidah yang ke-20, al-fadilatul muta'alliqatu bizatil ibaatil minal muta'alliqati bimakaniha. Artinya, keutamaan yang berhubungan dengan ibadah sendiri lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya. Dari kaidah ini dipahami bahwa pertama, sholat fardu di masjid lebih utama daripada di luar masjid. Tetapi sholat di luar masjid dengan berjamaah adalah lebih utama daripada sholat di masjid sendirian atau tanpa berjamaah, sebab berjamaah adalah berkaitan dengan ibadat itu sendiri. Kedua, sholat sunnah di rumah adalah lebih utama daripada sholat di masjid. Demikian penjelasan mengenai kaidah-kaidah yang disepakati oleh mayoritas ulama. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.